فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala. Yaitu Ar-Razi mengatakan, wakil ada yang mengatakan min laha yaluhu idah tajaba, apabila menutupi diri, yaitu menyembunyikan diri. Alasan mereka karena apa? Allah Ta'ala tidak menampakkan diri kepada para makhluk. Tapi yang seperti ini tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan sifat-sifat yang indah. Bisa dengan apa? Nama-nama Allah yang lain dan seterusnya. Maka makna ini memang tidak tepat. Justru yang betul adalah makna yang terbaik yang telah dilewati itu, zat yang berhak untuk disembah. Tayyib. Waqil istiqaquhu min alahal fasil. Assalamualaikum. Yaitu apa? Aula abi ummih, yaitu betul-betul sangat cinta kepada ibunya. Karena fasil yaitu apa? Anak lembu atau anak unta. Jelas dia itu sangat tergantung kepada ibunya. Wal maknanya adalah annal ibad ma'luhuna muli'una bitadarru'i ilaih fi kullil ahwal. Maksudnya adalah para hamba itu betul-betul sangat tergantung dan sangat berminat untuk merendahkan diri, merundukkan diri kepada Allah di dalam segala keadaan. Ini bagian dari ibadah. Makna yang lebih umum adalah yang telah dilewati di makna yang pertama. Wakil ada yang mengatakan mustaqun min alahar rajul ya'lahu idza faza'a min amrin nazalabih. Apabila seseorang itu merasa ketakutan dari suatu perkara yang menimpa dirinya. Fa'alahahu ajarah. Ajarah artinya melindungi. Fal mujir li jami'il khalaiq min kullil madar huwa Allah subhanahu. Maka yang melindungi segala makhluk dari segala perkara yang membahayakan adalah Allah Ta'ala. Jadi orang tersebut dia mencari perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ini bagian dari makna yang pertama, yaitu al-ubudiyah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan Allah Ta'ala, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dialah yang melindungi dan tidak ada pun satu makhluk yang mampu melindungi apa yang Allah Ta'ala inginkan, yaitu melindungi melindungi orang-orang yang ingin Allah Ta'ala binasakan atau Allah Ta'ala ingin membahayakan dirinya. Makna ayatnya betul, tetapi mustaqnya dari situ, maka ini perlu dalil yang jelas. Wa huwal mun'im, dan dialah Allah yang memberikan kenikmatan. Itu betul, cuma lafadz al-ilah tidak menunjukkan itu. Cuma dia menunjukkan segala sifat yang baik, bukan hanya sifat an-ni'mah. Liqaulihi ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kenikmatan apapun yang ada pada kalian itu adalah dari Allah. Memang ini ayatnya betul. Tentunya ini adalah betul. Wa huwal mut'im, dialah yang memberi makan. Itu semua bagian dari sifat-sifat keindahan Allah Ta'ala, kembali kepada sifat uluhiyah. Jadi makna yang pertama itu yang paling lengkap, tidak perlu justru diambil sedikit-sedikit seperti ini. Liqaulihi ta'ala wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dialah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Wa huwal mujid, dialah yang mengadakan. Liqaulihi ta'ala kul kullum min indillah. Katakan semuanya itu datangnya dari sisi Allah. Tayyib. Pecahan-pecahan yang kecil-kecil ini tentunya tidak layak untuk dijadikan untuk menggantikan makna al-uluhiyah. Karena yang lebih lengkap itulah yang lebih sesuai untuk Allah Ta'ala.
Wa qad ikhtara Razi annahu ismun ghairu mustaqil battah, mustaqinil battah. Ar-Razi memilih dia ini adalah apa? Nama jamid, bukan mustaq. Ia setelah menyebutkan banyak pecahan-pecahan yang banyak yang masuk akal, tapi apa? Tetap yang lebih sesuai adalah yang mencakup segalanya. Justru dia malah tidak dapat taufik, memilih yang tidak mustaq. Ini yang justru apa? Justru tidak layak sebenarnya. Padahal banyak pecahan-pecahan yang baik tadi disebutkan, walaupun yang terakhir-terakhir itu adalah apa? Tidak bersifat syamil, tidak bersifat menyeluruh. Tapi justru dia lari ke perkara yang sama sekali tidak ditunjukkan dari lafaz tadi. Qal wa huwa qaulul Khalil wa Sibawayh wa aktsaru al-usuliyyin wal fuqaha, kata dia. Ini pendapat dari ulama-ulama yang disebutkan tadi dan kebanyakan usuliyun dan fuqaha. Summa akhadha, kemudian mulailah dia yastadillu ala dzalika biwujuh, mencari dalil untuk pendapat tadi dengan beberapa bentuk atau beberapa sisi. Minha annahu law kana mustaqan lastaraka fi ma'nahu katsirun. Seandainya dia adalah pecahan, niscaya akan bersekutu di dalam maknanya banyak makhluk. Dan ini adalah apa? Tasbih yang tidak layak. Karena nama-nama yang lain memang sekedar apa? Sekedar keserupaan di dalam asal makna. Itu bukan sesuatu yang membahayakan. Sebagaimana Ar-Rahman, Ar-Rahim, demikian pula Al-Ghani, Al-Karim, Al-Aziz. Terjadi persekutuan dalam asal makna dan ini tidak membahayakan. Karena untuk Allah Ta'ala, walaupun asal maknanya sama, tetapi apa? Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan, sementara untuk makhluk memiliki kecacatan. Maka hakikatnya tetap tidak sama. Wa minha, diantaranya juga alasannya anna baqiyatal asma tadhkuru sifatin lah, bahwasanya nama-nama yang lain itu tadhkur atau menyebutkan sifat-sifat untuknya, sifat-sifat untuk Allah. Fataqul Allah Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus fadalla ala annahu laisa bimustaq. Berarti tudkar berarti ya. Anna baqiyatul asma tudkaru sifatin lah. Nama-nama yang lain itu disebutkan untuk menjadi sifat bagi Allah. Contohnya adalah Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah adalah Al-Malik, Allah adalah Al-Quddus. Maka ini menunjukkan untuk bahwasanya Allah itu sendiri tidak mustaq. Ini pendalilan yang tidak sesuai. Apa dalil yang menunjukkan seperti itu? Bahwasanya Al-Mausuf itu adalah sesuatu yang tidak mustaq. Tayyib. Kenapa? Banyak sekali di dalam apa? Masalah nama-nama surga, juga nama-nama Al-Quran, nama-nama para nabi disifati dengan nama-nama yang lain. Sementara apa? Nama yang asal dia sendiri adalah sesuatu yang tetap mustaq juga. Nabi Muhammad, beliau sendiri mengatakan apa? Ana Ahmad wa anal mahi wa anal aqib wa anal hasyir wa anal muqaffi. Sementara beliau sendiri adalah apa? Namanya adalah Muhammad. Itu juga mustaq. Maka bukan berarti sesuatu yang disifati itu berarti sifat itu adalah mustaq, sementara mausufnya adalah jamid. Ini tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada dan dia tidak punya dalil untuk itu. Kemudian yang disebutkan berikutnya, qal fa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala Al-Azizil Hamid, Allah ala qiraatil jar Faju'ila dzalika min babi atfil bayan. Memang ini betul pendapat ini. Lafdzul jalalah Allah walaupun datangnya setelah Al-Azizil Hamid, ini bukan sebagai apa? Bukan sebagai kelanjutan dari sifat-sifat yang sebelumnya. Karena ini dia adalah ataf bayan saja. Wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya. Tayyib. Maksudnya apa di sini? Tidak ada sisi pendalilan yang dia inginkan. Untuk yang dia inginkan di sini. Apakah engkau mengetahui ada yang menyamai Allah Ta'ala? Ini bukan menunjukkan bahwasanya yang lain punya namanya itu menunjukkan sifat, sementara lafdzul jalalah Allah tidak menunjukkan sifat. Ini adalah keliru. Tapi apa? Yang lain-lain namanya itu menunjukkan sifat yang baik. Allah Ta'ala menunjukkan apa? Sifat yang terbaik dan paling sempurna. Jadi ketidaksamaannya itu bukan karena Allah Ta'ala tidak menunjukkan sifat sementara makhluk menunjukkan sifat. Tapi apa? Semuanya menunjukkan sifat, tapi untuk sifat Allah adalah sifat yang sempurna.
Kenapa? Karena pola ayat ini, yaitu pola ayat Maryam ini adalah tamadduh. Polanya adalah sedang memuji diri sendiri. Baik. Maka menunjukkan pujian pada diri sendiri adalah apa? Kalau dia itu yang memang maha perkasa, maha segalanya. Yang lain-lain walaupun dia itu punya sifat yang baik, tapi Allah lah yang terbaik. Nah, itu baru apa? Pujian yang tertinggi. Baik. Kemudian wa fil istidlali bi hadhihi ala kauni hadzal ismi jamidan ghaira mustaq nazar. Di dalam pendalilan dengan sisi-sisi pendalilan yang dia datangkan tadi untuk menunjukkan bahwasanya nama Allah adalah jamid, tidak mustaq, ini masih perlu diteliti lagi. Memang sisi pendalilan yang tidak tepat. Jamid apa ini? Lawan dari mustaq. Jamid kalau dalam bahasa kita beku. Buku. Beku. Iya. Maksudnya adalah dia tidak memiliki pecahan, tidak menunjukkan sifat. Tidak menunjukkan sifat. Tidak mampu dipecah kepada masdar ataupun kepada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Kalau mustaq boleh perpecahan. Iya, menunjukkan pada sifat-sifat. Seperti kataba, dia adalah apa? Dia adalah fi'il yang mustaq karena dari apa? Dari al-kitabah. Menunjukkan apa itu? Masdar, ada sifat di situ. Berbeda dengan fi'il misalkan apa? Asa. Ini dia adalah apa? Jamid. Tidak mungkin kita menemukan asa ini berarti masdarnya apa atau fi'il mudhari'nya apa, kita tidak mendapatkan. Ini yang namanya jamid. Demikian pula apa contohnya rojulun. Ini isim jamid. Karena kita nggak mendapatkan fi'il mudhari'nya apa, fi'il madhinya apa, dan memang kita nggak mendapatkan itu. Ini adalah apa? Isim jamid. Dan tidak menunjukkan pada suatu sifat. Tapi kalau Rahim, Rahman, jelas ini adalah mustaq karena dia dari apa? Rahima yarhamu dan semacam itu. Masdarnya adalah rahmah. Tayyib. Untuk Allah Ta'ala yang betul adalah dia dari aliha ya'lahu ilahan wa ilahatan. Jadi apa? Dia adalah mustaq dan menunjukkan apa? Sifat yang tertinggi yaitu al-uluhiyah. Wa haka Fakhruddin Ar-Razi an ba'dihim annahu dhahaba ila anna ismallahi ta'ala ibrani la arabi. Fakhruddin Ar-Razi menukilkan dari sebagian orang bahwasanya dia berpendapat bahwasanya nama Allah Ta'ala ini adalah dari bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Yahudi, bukan Arabi. Dan ini lebih ajaib lagi. Baik. Bahkan Allah Ta'ala tidak memiliki apa? Tidak memiliki bagian yang terbaik dari bahasa yang terbaik. Ini adalah sesuatu yang tidak layak pendapat seperti itu. Summa dha'afah. Lalu Ar-Razi melemahkan pendapat ini. Memang layak. Wa huwa haqiqun bitab'if. Dan memang pendapat tadi layak, berhak untuk dilemahkan. Kama qol, seperti yang dia ucapkan. Wa qad haka Fakhruddin Ar-Razi hadzal qaul summa qal, menyebutkan pendapat ini, lalu dia sendiri mengatakan wa'lam annal khalaiqa qisman. Dan ketahuilah bahwasanya para makhluk itu ada dua macam. Wasiluna ila sahili bahril ma'rifah. Yang pertama yaitu para makhluk yang mencapai tepi lautan ma'rifah, yaitu sudah mencapai pantai ma'rifat. Yang kedua, wa mahrumun, orang-orang yang terhalangi. Qad baqau fi dhulumatil hayrati wa taihil jahl. Mereka tetap berada di dalam gelapnya kebingungan. Watay, teh sama dengan hairah, kebingungan, dan bingungnya kebodohan. Sayangnya Ar-Razi sering mengalami itu di dalam tafsirnya itu. Dan bahkan apa? Dia termasuk yang mengejek Ahlussunnah wal Jamaah, dikatakan mereka adalah orang-orang yang semacam bundan, tidak berani tegas. Tidak berani tegas untuk mengatakan Allah Ta'ala tidak punya sifat, tapi juga tidak tegas mengatakan Allah Ta'ala sifatnya sama dengan sifat makhluk, tapi pertengahan. Pertengahan ini yang betul harusnya. Nah, dia Ar-Razi mengatakan ini enggak tegas Ahlussunnah itu. Ahlussunnah dalam artian menurut dia yaitu para salafiyun. Faka'annahum qad faqadu uqulahum wa arwahahum. Seakan-akan mereka telah kehilangan akal-akal mereka dan ruh-ruh mereka. Iya, barang siapa menjauh dari wahyu dan bimbingan orang yang paling berakal, yaitu siapa? Yaitu para sahabat Rasulullah
Yang mereka yang paling berakal tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka jelas dia akan kebingungan dan senantiasa dalam kegelapan dan kebodohan. Sebagaimana pengakuan ayah dia sendiri setelah lama belajar ilmu kalam. Mengakui selama ini apa? Dia ini kebingungan. Wa arwahuna fi wusyatin fi jusumina. Ayahnya sendiri mengakui itu. Roh-roh kami merasa kesepian di dalam badan kami. Ini orang yang belajar ilmu kalam. Wa ammal wajidun, adapun orang-orang yang mendapatkan ma'rifat, faqad wasalu ila ursatin nur. Mereka itu telah sampai kepada padang cahaya. Wa fuhsatil kibriya wal jalal, dan kelapangan dari kesombongan dan kebesaran. Kibriya kebesaran, wal jalal yaitu keagungan. Fatahu fi mayadini somadiyah. Sepertinya dia yang bingung nih bahasanya. Lalu mereka kebingungan di medan-medan somadiyah. Wabadu fi ursatil fardaniyah. Kan tambah bingung bahasa apa macam ini. Yaitu mereka akhirnya terusir, badu, terusir. Atau boleh jadi badu maksudnya adalah apa? Tersingkir. Tersingkir di dalam lapangan fardaniyah, yaitu seakan-akan apa? Sudah masuk kepada faradnya Allah Ta'ala, yaitu dalam tunggalnya Allah Ta'ala. Fasabata annal khalaiqa kullahum walhunu fi ma'rifatih walihuna fi ma'rifatih. Maka menjadi pastilah bahwasanya para makhluk semuanya itu kebingungan di dalam mengetahui Allah. Bahwa akhirnya tidak sampai kepada apa yang sampai kepadanya Rasul dan para sahabat. Mereka semakin yakin, semakin tegas, semakin kokoh, semakin paham tentang Allah. Ini dia menunjukkan apa? Semua makhluk bingung, kata dia. Enggak, Rasulullah dan para sahabat tidak bingung tentang Allah Ta'ala. Disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala, di zaman Ar-Razi itu ada seorang imam besar dari kalangan Ahlus Sunnah wa Jamaah, dan dia adalah ahli ibadah, dan dia terkenal, cuma anda tidak ingat namanya, terkenal bahwasanya dia sudah mencapai yakin. Maka Pak Ar-Razi datang kepada si alim ini, Ar-Razi dengan beberapa para mufti ahli kalam, mengatakan kami mendengar bahwasanya Anda sudah mencapai derajat yakin, sementara kami ini nggak pernah mencapai derajat itu, walaupun kami sudah lama belajar ilmu kalam. Maka kami ingin tahu apa kuncinya. Maka si alim ini mengatakan kuncinya adalah kalian tinggalkan urusan-urusan kalian itu dan kalian beribadah dengan pola yang sama dengan cara ibadah saya. Ar-Razi mengatakan, kami nggak mau kalau gitu. Kami sudah sesuai untuk apa? Jadi hakim dan sibuk dengan ilmu kalam. Nah, akhirnya apa? Mereka pergi. Yaitu hasilnya. Mereka mengakui mereka tidak mencapai keyakinan sendiri. Justru apa? Ahlus Sunnah yang ilmunya simpel seperti wahyu yang ada, malah sudah mencapai derajat yakin. Tayyib wa ruwiya anil Khalil bin Ahmad al-Farahidi annahu qala li annal khalqa ya'lahuna ilaih bi fathil lam wa kasriha, ya'lahun dan ya'lihun lughatan. Maksudnya kata dia wa alam ini karena enggak disebutkan apa maknanya. Kalau kembali ke makna yang pertama betul, yaitu apa? Aliha ya'lahu, yaitu menyembah. Wakil ada yang mengatakan innahu mustaqun min alirtifa, yaitu ketinggian. Fakanatil arab taqulu likulli syai'in murtafi' laha. Sesuatu yang tinggi, yang tinggi apa meninggi, dia adalah laha. Al-ilah adalah yang maha tinggi. Sebenarnya ini adalah pecahan yang kecil-kecil. Karena apa? Semua sifat-sifat yang sempurna kembali kepada al-ilah, yaitu apa? Yaitu yang berhak untuk disembah. Baik. Maka harusnya apa? Cukup dengan pendapat yang pertama. Ini yang lebih sempurna dan lebih lengkap. Wa kanu yaquluna idza tala'atis syams lahat. Kalau matahari itu sedang terbit, mereka mengatakan lahatis syams. Wa qil innahu mustaqun min alahar rajul idza ta'abbada. Nah, ini kembali ke makna yang pertama dan ini yang betul. Alaha ya'lahu idza tanassaka. Sama tanassaka artinya ibadah, beribadah. Wa qara'a Ibnu Abbas wa yadharaka wa ilahatak. Bukan alihatak tapi ilahatak. Kembali kepada apa? Masdar, peribadatan kepadamu. Wa aslu dzalika al-ilah. Asalnya adalah asal dari lafdzul jalalah Allah adalah al-ilah. Fahudhifatil hamzatul lati hiya fa'ul kalimah. Lalu apa? Hamzah yang menjadi fa'ul kalimah
fa'ala yaitu alaha, hamzahnya itu dihapus. Faltaqatil lamul lati hiya ainuha ma'al lamiz zaidah fi awwaliha litta'rif. Maka lamul kalimah yang dia adalah apa? Lamnya lamul kalimah yaitu apa? Ainul kalimahnya yaitu lam, huruf lam, dia berjumpa dengan lam tambahan yang ada pada al ta'rifiyah itu. Al yang ini berjumpa dengan al yang itu, fa'udghimat ihdahuma fil ukhra. Lalu diidghamkan, dimasukkan lam yang ini ke lam yang itu, fasarata fil lafadz laman wahidatan musyaddadah. Sehingga di dalam pelafatan dia adalah satu lam yang ditasydid. Jadi Allah wa fuqimat ta'dhiman. Lalu apa? Dan dia kemudian dibesarkan pembacaan lamnya itu. Untuk apa? Mengagungkan Allah. Faqil Allah. Baik, ini kesimpulannya yang disebutkan Ibnu Katsir. Nah, ini kesimpulan yang tepat. Setelah apa? Menyebutkan banyak pendapat itu. Baik, untuk Ar-Rahmanir Rahim besok insyaallah wallahu a'lam. Baik, ini pembukaan yang baik untuk menyebutkan bahwasanya apa? Banyak orang yang terhalangi dari hidayah sekedar untuk memahami lafzul jalalah Allah. Alhamdulillah yang membimbing kita kepada hidayah yang lebih sesuai dengan bahasa Arab yang sempurna. Wallahu a'lam. Cuma apa kalau kita sudah mendapatkan sekian juz dari yang terakhir lalu kita memulainya dengan taisir lagi, maka apa? Ana lihat ini akan sangat kurang ilmu yang kita inginkan. Kurang ilmu dan juga apa? Kurang dalil dan sebagainya. Taisir ini cocoknya untuk awam. Sementara alhamdulillah ini ana rasa apa? Sudah bukan awam lagi. Tapi untuk mendakwahi teman-teman kita yang awam, tentunya apa? Jangan juz pertama yang kita pakai. Tapi apa? Juz yang terakhir untuk apa? Menimbulkan semangat untuk mengajak orang kepada akhirat dan sebagainya. Juz-juz pertama ini mulai memang masuk pada fikih. Tayyib. Karena apa? Namanya juz-juz pertama yaitu apa? Ini adalah pembahasan surat Al-Baqarah, pembahasan fikih yang banyak. Untuk awal dakwah memang apa? Jangan Al-Baqarah. Tapi apa? Juz-juz terakhir seperti cara Rasulullah. Wallahu a'lam. Beliau sederhana. Sederhana ini cocok untuk orang awam. Lebih sederhana daripada apa punya Imam As-Sa'di. Jadi cocok untuk dibacakan ke wilayah-wilayah sana. Bagus. Adapun untuk pendalamannya kita ke Ibnu Katsir. Ini pun sudah sangat ringan menurut para ulama. Karena kalau lebih mendalam lagi kita pakai punya Ibnu Asyur dan atau ke yang itu tadi siapa? Punya Ibnu Jarir. Itu jauh lebih mendalam.